Apa jadinya kalau kita harus kembali menggunakan layanan SMS yang mahal atau panggilan telepon yang kadang suka nguras pulsa? Tapi sekarang untuk berkirim pesan, panggilan telepon, bahkan video call bukanlah masalah besar. Semuanya bisa dihandle oleh WhatsApp cukup dengan jaringan internet saja. Aplikasi pesan instan ini sudah didownload lebih dari 10 miliar kali di Play Store pada Maret 2025. Tapi gimana sih ceritanya aplikasi ini bisa jadi sebesar sekarang? Dan bagaimana lika-liku kehidupan orang di balik terciptanya WhatsApp ini? Yuk sama-sama kita bahas dalam video berikut ini. Awal yang pahit bertahan hidup dengan kerja serabutan. Jan Koum lahir pada 24 Februari 1976 di sebuah kota kecil di Ukraina. Ia tumbuh dalam kondisi yang serba kekurangan. Rumahnya tidak memiliki listrik. Untuk mandi pun ia harus antri dalam suhu yang menusuk tulang. Keadaan semakin sulit ketika gerakan anti-Yahudi di Ukraina semakin meningkat. Demi keamanan, keluarganya pun hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Berharap bisa memulai hidup baru yang lebih baik. Tapi kenyataannya berkata lain. Koum, ibunya dan neneknya harus tinggal di apartemen yang kecil dan sempit. Sementara ayahnya tetap tinggal di Ukraina dengan harapan bisa menyusul mereka nantinya. Sayangnya takdir berkata lain, ayah Koum meninggal dunia sebelum sempat bertemu lagi dengan keluarganya. Di Amerika Serikat, hidup juga tidak mudah. Ibu Koum bekerja sebagai pengasuh anak, sementara ia sendiri harus bekerja sebagai penyapu toko dan tukang cuci piring demi bertahan hidup. Bahkan ia pernah bergantung pada jatah makanan gratis dari pemerintah setempat untuk tunawisma. Tapi di tengah semua kesulitan itu, satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan adalah kecintaannya pada dunia teknologi. Sejak kecil, Koum sudah tertarik dengan komputer dan pemrograman. Ia berkata, ia belajar secara otodidak, membeli buku bekas lalu menjualnya kembali setelah selesai membaca. Tak cukup sampai di situ. Ia juga bergabung dengan komunitas hacker untuk mengasah kemampuannya. Dari kampus ke Yahoo. Karena bakatnya, ia berhasil masuk ke Universitas San Jose. Namun, takdir membawanya ke pertemuan yang mengubah hidupnya. Ia bertemu dengan Brian Acton, seorang karyawan Yahoo. Acton yang terkesan dengan kemampuan Koum mengajaknya melamar kerja di Yahoo. Meski masih kuliah, Koum mencoba peruntungannya. Dan ternyata ia pun diterima. Sejak saat itu ia bekerja sebagai teknisi infrastruktur di Yahoo. Suatu hari ketika server Yahoo mengalami masalah besar, ia ditelepon langsung oleh pendiri Yahoo, David Filo. Saat itu Koum sedang di kelas, tetapi Filo memintanya segera ke kantor untuk memperbaiki server. Kejadian ini membuat Koum sadar bahwa bekerja lebih penting baginya daripada kuliah. Akhirnya ia pun memutuskan drop out dan fokus di Yahoo selama hampir 10 tahun. WhatsApp dari ide sederhana hingga menjadi incaran Meta. Pada 2007, Koum memutuskan keluar dari Yahoo. Bersama Acton, mereka mencoba melamar kerja di Facebook. Tapi ironisnya ditolak. Bukan menyerah, mereka memanfaatkan waktu untuk traveling dan mencari ide baru. Hingga akhirnya pada 2009 ide besar itu pun muncul. Ceritanya dimulai pada Februari 2009, Koum melihat peluang besar setelah Apple meluncurkan App Store. Sebuah ide terlintas di benaknya, yaitu aplikasi yang bisa update status singkat. Awalnya WhatsApp ini bukan buat chatting loh, tapi semuanya berubah ketika Apple memperkenalkan fitur push notification. Koum langsung menyadari kalau ini bisa dimanfaatkan buat bikin WhatsApp lebih interaktif. Awalnya, WhatsApp hanya tersedia di iOS dan BlackBerry. Namun setelah merambah ke Android pada 2010, aplikasinya meledak. Alasannya, WhatsApp menawarkan sesuatu yang tak dimiliki oleh pesaingnya. Pesan gratis tanpa batasan. Sementara BlackBerry Messenger atau BBM membatasi jumlah pesan. WhatsApp bebas digunakan oleh siapa saja di platform apapun. Brian Acton yang melihat potensi besar di WhatsApp pun bergabung sebagai co-founder dan membawa dana investasi dari mantan koleganya dari Yahoo. Pada 2013, WhatsApp telah memiliki lebih dari 200 juta pengguna. Dan dalam waktu 1 tahun,
jumlahnya melonjak 2 kali lipat. Meta yang saat itu masih bernama Facebook mulai melirik. Mereka pertama kali mencoba mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2012. Tapi baru berhasil 2 tahun kemudian, Meta resmi membeli WhatsApp seharga 19 miliar dolar. Angka yang gila banget untuk aplikasi yang saat itu nyaris nggak punya pemasukan. Tapi kenapa Meta rela ngeluarin duit segitu banyak? Jawabannya pertumbuhan WhatsApp yang luar biasa. Saat diakuisisi, WhatsApp sudah punya 450 juta pengguna aktif dan terus bertambah sejuta orang per harinya. Perpisahan John Combe dan Brian Acton dengan WhatsApp. Setelah bergabung dengan Meta, WhatsApp mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah peluncuran WhatsApp Business yang memungkinkan bisnis berinteraksi langsung dengan pelanggan. Awalnya, model bisnis WhatsApp ini tetap gratis, tapi Meta mulai mencari cara untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini. Sayangnya nggak semua orang di WhatsApp setuju dengan arah yang baru. Brian Acton memutuskan hengkang pada 2017 karena merasa tidak setuju dengan rencana monetisasi. Setahun kemudian, John Combe juga menyusul keluar, terutama karena perbedaan pandangan soal privasi pengguna setelah skandal Cambridge Analytica. WhatsApp sekarang tetap menjadi raja aplikasi pesan instan. Meskipun para pendirinya telah pergi, WhatsApp tetap menjadi aplikasi pesan paling populer di dunia. Fitur-fiturnya makin canggih. Ada aplikasi panggilan suara dan video, berbagi layar saat panggilan grup, fitur enkripsi end-to-end yang bikin komunikasi tetap aman. Bahkan sekarang WhatsApp juga sudah terintegrasi dengan AI. Kalau kamu sering pakai WhatsApp buat ngobrol, kerja, atau sekedar sleep call-an, ingatlah bahwa aplikasi ini punya perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Dari ide sederhana, berkembang pesat dibeli miliaran dolar hingga tetap eksis sebagai raja aplikasi pesan instan. Siapa sangka kan, WhatsApp yang awalnya cuma sekedar aplikasi update status, kini menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari.